Kami tahu bahwa setiap kami yang percaya kepadamu haruslah beribadah, haruslah melekat kepada Tuhan, supaya kami tetap mendapat kekuatan baru yang daripada Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami hari lepas hari kami berkemenangan di dalam Tuhan. Supaya hari lepas hari dalam kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami tahu setiap kuasa kegelapan roh jahat mengganggu hati dan pikiran kami. Baik dalam kehidupan kami hari lepas hari, maupun pada saat kami mau beribadah kepada Tuhan. Sebab itu, pada saat ini kami sahati setiap kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk cara dan melatih apapun yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, mengganggu jalannya ibadah kami. Kami sahati, kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Curahkan roh pujian penyembahan, roh yang menghormati dan menghargai Tuhan yang berada di tengah-tengah kami, supaya kami boleh mempermuliakan-Mu dan Engkau boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, memulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau setia bagi setiap kami Tuhan. Biarlah pada saat kami melekat kepadamu, kami mendapat kekuatan baru untuk kami tetap setia sampai selama-lamanya kepadamu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau menyediakan apa yang kami perlu. Tapi kami tahu Tuhan, walaupun itu yang Kau persiapkan bagi kami tidak sesuai dengan pikiran kami, tapi pada saat kami sungguh-sungguh bergantung kepadamu, itulah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Dia, agungkan Dia, permuliakan Dia. Haleluya. Yesus, Kau agung, Yesus, Kau ajaib, Kau layak disembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau yang mempesona kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang layak disembah, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau layak kami sembah. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Kau sungguh mempesona kami Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan dan Raja kami. Engkau Bapa kami, Engkau sahabat kami, Engkau luar biasa bagi kami Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Ya Tuhan, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan.
layak ku agungkan. Haleluya. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Biarlah setiap kami terus setia kepadamu, setia melakukan firman-Mu, karena itulah penyembahan yang sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab di mana ada roh Allah, di situ ada sukacita. Amin. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dan kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat tanganku membah di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebanggaan-Mu. Dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebanggaan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu dahsyat. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebanggaan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, pada saat kami setia kepadamu, apa yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah kami lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi kami yang setia. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan
duduk Bapak Ibu. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Biarlah kami terus ada di dalam jalan-jalan-Mu, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, supaya kami melihat janji-janji-Mu, dan kami boleh menikmati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melakukan semuanya karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari Bapak Ibu kembali saya undang kita untuk berdiri. Aku ada saat ini ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
saat ini kami ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyembah kepada-Mu. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh. Biarlah surga dan bumi tunduk kepadamu ya Tuhan. Engkau yang memerintah ya Tuhan, baik di bumi dan di surga ya Tuhan. Engkau yang memerintah dan yang berkuasa atas kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, yang bernafas takluk padamu, yang bernafas tunduk padamu, Allah yang berkuasa, layak disembah, layak dipuji. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang memperhatikan setiap kami ya Tuhan. Bapa, kami rindu ya Tuhan mendengarkan perkataan-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami ya Tuhan dipermuliakan ya Tuhan oleh karena kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup ya Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Jadikan kami berkat ya Tuhan. Hanya Engkau saja ya Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan saat ini yang mengganggu jalannya pikiran dan hati kami. Kami tolak patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Kita akan sambung kebenaran firman Tuhan yang hari Minggu kemarin ya. Berbicara tentang manusia baru, tetapi sebelum kita masuk manusia baru, kita mau melihat bagaimana tentang gambaran manusia lama. Artinya manusia yang hidup tidak di dalam Tuhan, yang hidup semata-mata keinginannya itu adalah dosa. Dosa itu artinya ada sesuatu yang meleset dari kehendak Allah. Jadi dosa itu belum tentu orang yang hidup dalam perzinahan itu pasti dosa. Orang yang mencuri, orang yang suka hidup dalam dusta, ya itu pasti dosa. Tetapi sebenarnya yang meleset juga dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita itu juga adalah dosa. Jadi dosa itu adalah meleset, ya, hamartiah, meleset, ya, luncas atau tidak tepat. Tidak tepat. Jadi kalau kehidupan kita itu walaupun kita itu baik hidup kita, tapi tidak tepat sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita itu hamarti meleset ya dari rencana Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita itu benar-benar tepat seperti yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita ya. Jadi ada orang baik ya, memang baik. Tapi bukan itu tujuannya, karena tujuan Tuhan hidup kita itu sempurna sesuai dengan kehendaknya. Itulah kerja keras kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, supaya kita ini hidup tepat sesuai kehendak Tuhan. Kalau tidak itu dapat dikatakan kita menjadi manusia lama. Yang cenderung manusia lama tuh keinginan kita tuh semata-mata itu adalah dosa. Semata-mata adalah kesia-siaan, semata-mata adalah kefanaan saja. Mari kita baca kembali ayat yang minggu lalu karena belum tuntas kita membahasnya. Efesus 4 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut.
berikutnya. Roma 1 ayat 17, mari kita baca. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Katakan amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita tidak boleh hidup itu, pikiran kita itu sia-sia seperti orang yang tidak mengenal Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Dikatakan di sini dalam Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman? Ya. Iman bukan berbicara tentang kalau kita umpamanya sakit, kita mau sembuh, lalu kita percaya Tuhan menyembuhkan, ya. Itu adalah keyakinan, ya. Percaya yakin, ya. Tetapi iman yang dimaksud di sini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Iman di sini adalah iman penurutan akan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi iman itu sebenarnya tidak selalu merujuk pada apa yang kita kehendaki harus terjadi. Umpamanya kita sakit harus sembuh, kita miskin harus kaya, ya. Tidak seperti itu, ya. Justru iman itu berbicara tentang penurutan akan firman Tuhan. Kalau seseorang menyatakan dirinya beriman, tetapi hidupnya tidak menurut akan perintah Tuhan, ya, firman Tuhan katakan, orang yang mengasihi aku menuruti perintahku. Orang yang beriman adalah orang yang mengasihi Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan saja yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi di kerajaan sorga itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kasih satu dengan yang lain. Saya percaya kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi sesamanya. Tidak mungkin dia berkata dia mengasihi Tuhan tetapi hidupnya tidak mengasihi sesamanya. Nah, kalau orang mengatakan dia mengasihi Tuhan, beriman tetapi dia tidak mengasihi sesamanya, hidupnya selalu bentrok dengan orang, ya, kelahi, berselisih, iri hati, ya, pertikaian, percekcokan, percederaan, ya. Orang-orang demikian tidak akan mungkin masuk ke dalam kerajaan sorga, ya. Orang iri-irian, ya, orang berbuat jahat, orang curang, ya. Tidak ada orang yang mengasihi Tuhan itu curang hatinya, ya. Melakukan kecurangan kepada orang lain. Tidak akan mungkin orang-orang yang demikian masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya katakan hidup kita ini adalah sekolah kehidupan. Artinya sekolah kehidupan ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang belajar. Belajar menuruti firman Tuhan. Belajar, kadang-kadang ketika kita belajar kita bisa salah. Tetapi orang-orang yang mengasihi Tuhan akan selalu berusaha untuk mendapat nilai yang baik di hadapan Tuhan. Artinya nilai hidup untuk melaksanakan atau melakukan ketentuan atau ketentuan firman Tuhan. Kalau kita dihadapkan pada satu persoalan, itu seperti orang sekolah, ya, dihadapkan pada satu soal. Kita harus menyelesaikan sesuai dengan apa yang guru ajarkan. Ya, demikian juga dalam sekolah kehidupan kita. Seringkali Tuhan perhadapkan kita pada soal-soal, ya, pada pelajaran-pelajaran, pada persoalan-persoalan. Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Memang ujian masalah itu bukan daripada Tuhan. Yakobus mengatakan, ya, bahwa ujian, ya, pencobaan itu seringkali datang dari diri kita, dari keinginan kita, dari kemauan kita. Ya, sehingga kita masuk di dalam berbagai-bagai ujian, berbagai-bagai persoalan. Tetapi ada persoalan yang bukan dari diri kita sendiri. Kita udah baik-baik, kita aman-aman saja, ya. Tapi orang lain yang ini datang, ya, persoalan itu datang kepada kita, ya. Semua atas seizin Tuhan yang izinkan. Supaya apa? Bagaimana kita menyelesaikan masalah kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Ketika kita lulus, kita tidak bertikai dengan orang, kita tidak berkelahi, kita tidak bersoal jawab dengan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sedang lulus, ya, dalam sekolah kehidupan kita. Dan itu akan berlanjut pada soal-soal berikutnya. Apa yang menjadi kelemahan kita, ya? Kalau yang menjadi kelemahan kita itu adalah perkataan kita, ya. Kita suka berkata-kata yang sembrono umpamanya, ya. Mulut kita, ya,
pokoknya enak sajalah keluar kebun binatang, ya kata-kata kasar dan sebagainya. Kadang-kadang kita tidak mau umpamanya ada orang yang terikat seperti itu. Dia udah tidak mau, tapi karena kebiasaan ya jatuh juga dia pada kesalahan itu. Tetapi kalau orang hatinya ingin memperbaiki diri, sekalipun dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia berusaha untuk lebih baik, hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi manusia yang gagal ketika kita tidak punya niat untuk bertobat. Karena itu biarlah kita memiliki hati yang bertobat kepada Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita? Ya, mungkin kita berpikir mustahil aku lepas dari ikatan dosa ini. Umpamanya ya, perkataan kotor, ya, mulut serong, ya, mustahil mulutku sudah najis, ya seperti seorang nabi mengatakan, aku adalah orang yang najis bibir, ya. Sekalipun sekalipun kita mungkin berkata demikian akan kekurangan dan kelemahan kita percaya firman Tuhan katakan apa yang mustahil bagi manusia, bagi kita manusia, tidak mustahil bagi Allah. Kenapa tidak mustahil bagi Allah? Karena Tuhan katakan ya, hendaklah engkau kudus karena aku kudus. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk hidup kudus, kalau kita sebagai orang tua menyuruh anak ya, anak umur 3 tahun ya, tentu kita menyuruh dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan dia. Akan berbeda dengan kita menyuruh anak yang berumur 30 tahun. Anak yang 3 tahun dengan yang 30 tahun tentu ketika kita menyuruh sesuatu akan berbeda sesuai dengan kemampuannya. Demikian juga Bapa di sorga. Ketika dia katakan hendaklah kamu kudus. Ketika dia menyuruh kita melakukan itu, kita mampu melakukannya. Tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya sesuatu yang anaknya tidak mampu lakukan. Pasti anaknya mampu melakukan. Demikian juga Bapa di sorga ketika menyuruh kita untuk hidup kudus. Ya, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Jadi di sini ya, kenapa kita tidak boleh hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh darah Kristus. Kita adalah orang-orang yang beriman di dalam Tuhan. Ya. Kemudian lanjut lagi. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dikatakan kita dikuduskan oleh dalam Kristus Yesus. Saudara, arti kudus itu artinya itu dipisahkan, ya. Dipisahkan untuk satu tujuan. Kudus itu artinya tuh berbeda dengan yang lain. Kenapa kita tidak boleh hidup dalam kesia-siaan, ya? Dengan pikirannya yang sia-sia, yang gelap. Kemarin waktu ibadah sore kemarin saya contohkan, pikiran yang sia-sia itu ya termasuk kekhawatiran, ya. Makanya Alkitab banyak sekali menulis tentang jangan khawatir ya. Kenapa? Orang yang khawatir ya akan melakukan banyak hal. Orang yang takut tertolak dia kadang-kadang ya menjual imannya ya. Orang yang takut miskin ya, orang yang takut sakit, orang yang takut mati, seringkali mereka akan mengkhianati Tuhannya. Arti mengkhianati saudara, orang yang sakit ya, takut mati ya. Kadang-kadang dia bisa lari ke dukun. Apakah dukun atau roh-roh jahat di udara itu lebih hebat daripada Tuhan? Tidak saudara. Ya. Tuhan kita itu lebih besar, Tuhan kita itu lebih berkuasa. Tapi seringkali kita kadang-kadang melihat kok Tuhan tidak bertindak. Seakan-akan dukun lebih kuat. Seakan-akan kuasa kegelapan lebih hebat. Ya. Saudara, Tuhan kita ingin mendidik kita supaya kita tuh mengerti bahwa hidup itu lebih penting
daripada makan, hidup itu lebih penting dari pakaian, hidup itu lebih penting dari tubuh kita. Hidup itu lebih penting dari kesehatan kita. Arti hidup itu adalah hidup di dalam Tuhan. Roh, kehidupan roh kita. Ketika roh kita hidup itu lebih penting daripada kehidupan daging kita. Karena ada orang-orang yang sehat, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang bergerak. Tetapi sesungguhnya dia kehidupannya itu adalah mati. Mati di dalam Tuhan. Nanti kita akan lihat, kita lanjut lagi ya. Coba lanjutkan lagi. Nah, di sini ada dikatakan dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, apa bahasa lain pikirannya itu adalah nous atau kesanggupan berpikir, ya, atau roh pengertian, akal budi, nalar. Nah, jadi kalau ayat itu mengatakan supaya kamu tidak memiliki pikiran yang sia-sia, ya, seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jadi nalar kita atau roh pengertian kita, ya, kesanggupan berpikir kita tuh jangan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah tuh dia bisa berpikir, tetapi dia tidak sanggup memikirkan pikiran-pikiran Tuhan, memikirkan pikiran yang baik. Contoh saja, ya. Ketika orang umpamanya menolong orang yang sedang kesulitan, ya. Orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, ya. Orang yang hatinya itu tuh sia-sia, pikirannya sia-sia akan berkata, rugi kamu melakukan itu. Ngapain kamu tolong dia? Kamu sendiri susah. Ngapain kamu melakukan ini? Ya kamu sendiri susah, lebih baik uangmu kamu simpan. Atau uangmu kamu tabung, ngapain kamu tolong dia? Kamu aja kerja sulit. Nah, itu pikiran orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan, dia tahu kok Tuhan memelihara hidup kita. Kita hidup, kita ada saat ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita. Amin. Kita bisa bernapas hari ini, setiap minggu kita beribadah, ya. Ini bukan karena kuat gagah kita bisa berjumpa kembali, ya, di minggu ini, ya. Bukan karena kuat dan gagah. Bisa saja dalam sepanjang minggu belakang yang kemarin kita lalui itu bisa saja terjadi sesuatu, benar nggak? Sesuatu yang mungkin tidak kita duga, ya. Entah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Hingga hari ini kita tidak bisa bertemu. Bukan karena kita mau ada mungkin harus keluar kota, ya. Mungkin ada sesuatu hal yang buruk, seakan-akan buruk menurut ukuran di dunia bisa terjadi dalam kehidupan kita. Atau mungkin Tuhan panggil. Tetapi kalau hari ini kita ada, kita bisa bernafas, ya. Semua karena Tuhan, semua karena kasih-Mu, kata lagu tadi, ya. Semua karena Tuhan. Ya. Jadi kalau orang mengenal Tuhan itu secara pribadi tidak ada ketakutan. Orang tidak akan takut sakit. Kalau kita harus sakit, Tuhan izinkan kita sakit. Pasti ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Hanya bagi orang-orang yang mengasihi, hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan tidak akan mendatangkan kebaikan. Segala masalah, segala bencana dalam kehidupan mereka tidak akan mendatangkan kebaikan karena dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak akan mengambil hal yang baik, ya, dari setiap peristiwa. Tetapi kalau orang yang mengasihi Tuhan, dalam setiap peristiwa di dalam kehidupannya, dia tahu Allah turut bekerja dan akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan bukan saja perkara sakit, bukan saja perkara kemiskinan, ya, tetapi juga perkara kematian. Kematian bukanlah satu kecelakaan. Tetapi kalau kita mati itu kita pulang ke sorga, ya. Kita beristirahat. Saudara, kalau orang mati itu udah gak tahu apa-apa lagi, ya. Dulu saya waktu kecil, ya, saya ngeri membayangkan kalau saya mati, ya, masuk ke tanah, terus ada cacing, ngeri, ya, digigitnya, ya, nanti dia jalan, ngeri. Waktu saya kecil, ya, pikiran waktu kecil, jadi kematian itu menakutkan, seakan-akan kita merasakan ini dan itu, ya. Padahal ketika seseorang mati dia tidak merasakan apa-apa lagi, ya. Kita sudah beristirahat. Tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan, ya, kita beristirahat. Tetapi setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Karena itu kematian itu bukan satu kecelakaan atau satu
kutukan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu dengan Bapa di sorga. Karena itu biarlah hidup kita ini kita persiapkan untuk itu. Jangan kita lupa. Ada orang lupa seakan-akan dia tidak pernah mati, ya. Sehingga dia tidak pernah mencari Tuhan. Dia tidak perlu Tuhan. Tuhan itu nggak penting. Biasanya orang-orang seperti itu pasti akan melalaikan ibadah, ya. Dia tidak akan suka beribadah karena Tuhan itu nggak penting. Berapa banyak kita pernah mendengar seseorang beralasan, umpamanya waktu kita ajak ibadah, ya. Yuk hari Minggu ikut ibadah. Lalu dia berkata seperti, saya repot. Gak bisa, saya repot. Ya. Itu alasan yang klasik. Ya. Tapi kalau orang itu mengalami satu kesulitan, kesusahan, mengalami penyakit yang besok mungkin atau diponis dokter 3 bulan lagi kamu mati. Ya. Biasanya orang itu pasti mempunyai banyak waktu. Ya. Waktu ke dokter ada, waktu check up ada, waktu nanti konsultasi lagi ke dokter, melakukan ini, itu, ini banyak dia punya waktu. Tetapi ketika dia sehat, dia katakan saya gak punya waktu. Sibuk, gak punya waktu. Nah itu orang-orang yang merasa dia tidak perlu Tuhan. Dia lupa bahwa satu kali kita akan mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan beri. Segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita mengandung nilai tanggung jawab. Jangan kita kira ketika saudara diberkati, baik kesehatan, berkat materi, ya, berkat talenta dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kira kita tidak bertanggung jawab dengan itu. Kita tidak membayar harganya, ya. Artinya kita membayar harganya, nanti kita di hadapan Tuhan akan dipertanyakan. Bagaimana dengan segala yang ku titipkan kepadamu, kesehatanmu waktu itu bagaimana, kehidupanmu bagaimana, ya, berkat jasmani, berkat rohani, berkat materi, semua yang kutitipkan kepada kamu, apa yang kamu lakukan dengan semua itu? Ketika kamu sehat, apa yang kamu gunakan dengan hidupmu? Ya. Ketika aku memberkati kamu dengan makanan, minuman, ku lebihkan lagi dengan keuangan materi, apa yang kamu lakukan dengan itu? Ya, kalau hidup kita lupa dengan orang-orang di sekeliling kita, kita juga lupa dengan pekerjaan Tuhan, kita menutup mata, ya, kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Demikian juga ketika kita mempertanggungjawabkan dengan baik, waktu kita berkata, Tuhan, ya, Engkau tahu apa yang kulakukan. Ya, betapa berbahagianya orang-orang yang menjalankan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, jadi pengertian akal budi, ya. Pengertian roh pengertian. Roh pengertian ini dibangun. Roh pengertian ini tidak datang dengan sendirinya. Memang Tuhan yang kasih modal dengan kita, ya. Tetapi itu dibangun. Arti dikasih modal itu Tuhan memberikan rohnya kepada kita, ya. Setiap kita manusia itu diberikan roh Allah di dalam kehidupan kita, Roh Kudus, ya, yang berbicara dalam kehidupan kita. Tapi pengertian roh hati nurani, kemarin saya sudah menyinggung tentang hati nurani, itu dibangun, ya. Kalau orang selalu mendengarkan pikiran yang bukan daripada Tuhan, ya, umpamanya bohong aja, ya. Bohong aja, umpamanya kamu ada ini, ada enggak punya ini? Nah, bohong aja, enggak usah, ya. Aduh, aku enggak ini, ya. Nah, kalau kita selalu mendengarkan keinginan-keinginan daging, maka hati nurani kita, roh pengertian kita itu rusak. Itulah yang disebut orang-orang yang memiliki pikiran yang tidak seperti orang yang tidak mengenal Allah. Itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun. Karena itu saya rindu, ya, hari-hari ini saya akan terus mengingatkan setiap kita, supaya kita punya hati nurani yang baik, yang dibangun oleh firman Allah, yang dibangun oleh dengan kebenaran. Ingat, kita itu hidup itu mencontoh teladan Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu tidak bisa semua dicatat di Alkitab. Dikatakan air laut saja menjadi tinta itu tidak akan cukup untuk mencatatnya. Karena itu kita harus mengerti pikiran Tuhan. Kita lihat teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidup di bumi, ya, hanya untuk melakukan kepentingan Bapa. Ya. Kalau berbicara itu tidak tercatat semua apa, ya. Tetapi
Tetapi intinya adalah bahwa Tuhan Yesus hidup di bumi ini hanya untuk kepentingan Bapa. Demikian juga kiranya kita jemaat Tuhan, yang setiap kita yang mendengar, supaya kita hidup hanya untuk kepentingan Bapa, bukan untuk kepentingan kita sendiri. Kita hidup di dunia ini hanya menjalankan saja. Kita hidup hanya untuk menjadi gambar-gambar Allah di muka bumi ini, ya. Jadi kalau saudara hidup, saya hidup, itu untuk menjadi gambar Allah. Gambar Allah seperti apa? Orang akan melihat bagaimana Tuhanmu, siapa Tuhanmu, itu di dalam hidup saudara. Ketika orang lihat saudara itu baik, ya, saudara itu menjadi berkat bagi orang lain. Yang dipermuliakan adalah Tuhan. Siapa dia? Oh, dia dia orang Kristen, ya. Dia anak Tuhan, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dipermuliakan, biarlah hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Jadi mempermuliakan nama Tuhan bukan sekedar kita nyembah-nyembah Tuhan, tetapi perilaku hidup kita. Dan itu dibangun oleh hati nurani kita. Belajar hati nurani kita untuk rela berkorban. Tuhan Yesus memberi teladan hidup itu rela berkorban. Jadi dia hidup untuk kepentingan Bapa, dia hidup rela berkorban. Itu aja intinya. Supaya kita bisa menjadi gambar Allah. Karena Tuhan itu hidup hanya dia mau rela berkorban bagi orang lain. Ketika kita hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya, kita tidak hidup seperti dia. Jadi tujuan kita untuk seperti Allah hidup. Lanjut lagi. Ya. Jadi kalau dikatakan pikirannya yang sia-sia. Sia-sia itu artinya kefanaan, kesesatan. Orang yang hidup ya pikirannya sia-sia sama seperti orang yang tidak mengenal Allah itu sesat. Saudara, kalau saudara mau ke gereja ini ya, ke Jalan Garuda ini, ya. Kalau saudara umpamanya dari Cilikriwut, lurus sedikit aja. Enggak belok, kira-kira walaupun hanya beberapa meter, kira-kira sampai enggak ke Garuda ini? Tidak ya, walaupun sedikit aja ininya kelewatnya, artinya tersesat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus menjaga seluruh kehidupan kita supaya pikiran kita, perasaan kita tidak menjadi sesat, ya, tetapi hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, dua hal saja yang menjadi panutan kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Tuhan Yesus yang kita turuti. Pertama, Tuhan Yesus hidup hanya untuk kepentingan Bapa. Kedua, ya, Tuhan Yesus hidup rela berkorban. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Bapa di sorga. Demikianlah semua kita jemaat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami sesuai dengan kehendak Bapa. Biarlah ya Tuhan, kami memiliki tujuan ya Tuhan yang pasti dalam kehidupan kami, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Tetapi kami hidup mau hanya untuk kepentingan Tuhan. Mari saudara kasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita katakan, aku rindu mengenalmu. Glory Yesus Tuhan. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara
secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Saudara sekalian, karena itu cintailah firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Jangan pernah kita menolak firman-Nya. Haleluya, katakan aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tanpa ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, karena ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang mendengarnya. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas ibadah yang diberkati pada pagi hari ini. Sebentar kami mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk berdiri. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan
taklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Nanti Ibu Rusliani berdoa sapaan. Baiklah, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di pagi hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang terbaik Bapa. Kami dapat berkumpul bersatu hati di tempat ini. Ini semua karena kasih daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Bapa, kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau menyerahkan bangsa, negara, tanah air kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Presiden, wakil presiden kami ya Tuhan. Engkau Bapa yang maha mengasihi, Engkau taruh roh takut akan Tuhan kepada pemimpin kami Bapa, agar ia dapat menjalankan tugas yang Engkau berikan Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami, negara kami ini ke dalam tangan kasih daripada Engkau ya Tuhan. Juga Tuhan pagi hari ini kami mau menyerahkan juga kota kami Palangkaraya ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berada di kota ini ya Tuhan, Engkau yang berkenan di kota ini ya Bapa. Engkau melihatkan hati kami ya Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mencari, mengenal Engkau pada pagi hari ini Bapa. Kami membawa kota kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar Tuhan menjaga, melindungi kota kami. Bahkan Tuhan memberikan pertolongan kepada gubernur kami saat ini Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, namun kami percaya rancangan Tuhan akan terjadi bagi kota kami sesuai kehendak daripada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Juga Tuhan kami menyerahkan anak yatim piatu, janda duda, orang-orang berkekurangan ke dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai mereka Bapa. Berikan mereka Tuhan kasih-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan di dalam Engkau ya Bapa, untuk menjalani hidup di tengah dunia yang fana ini Tuhan. Dunia yang sementara kami diami ini Bapa. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang melaksanakan ibadah Tuhan bersama-sama Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja Tuhan pada pagi hari, para pendeta Bapa yang melaksanakan ibadah bersama-sama dengan di tempat ini ya Tuhan. Bahkan dimanapun saat ini berada, dalam tangan kuasa lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan hikmat. Bahkan juga Tuhan berikan roh kudus agar menuntun mereka dalam menjalani Tuhan saat ini Bapa, memimpin umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa yang maha mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat di tempat ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan mereka. Berkati mereka Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan. Agar mereka lebih lagi mencari Engkau ya Bapa. Merindukan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Karena tidak ada lain kekuatan kami pada saat ini Tuhan, selain kami mengandalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada pagi hari ini. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, limpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami memiliki Engkau Tuhan dan Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, sebelum kami ya Tuhan akan melanjutkan aktivitas dan kehidupan kami di luar sana, kami rindu ya Tuhan untuk menadahkan tangan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Agar hidup kami ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mari saudara kekasih dalam Tuhan, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapa, demikianlah hamba-Mu ya Tuhan memberkati umat-Mu. Kiranya damai sejahtera, cinta kasih, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Sore kita ibadah kedua jam 5.